Bismillah, pada tahap awal ini kita potong-potong pola sesuai garis yang ada di luarnya. Potong menjadi beberapa bagian besar terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaannya nanti. Tidak usah memperhatikan detail potongan, yang penting kita mendapatkan bagian besarnya terlebih dahulu. Bagian robot ini terdiri dari beberapa bagian utama yang untuk membentuk bodi, serta beberapa bagian potongan kecil-kecil yang digunakan untuk membentuk sendi. Usahakan membentuk bodi utama terlebih dahulu dengan memotong bagian-bagian besar kertas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan gunting karena menurut pengalaman lebih cepat dalam memotong pola. Tapi linguister bisa menggunakan silet atau pisau khusus crafting sesuai keahlian yang linguister punyai. Atau mungkin untuk bagian ini linguister sudah bisa langsung memberikan detail pada potongan sesuai garis karena jarak antara komponen yang begitu sempit. Cara seperti ini sebenarnya lebih menghemat waktu, akan tetapi bagi pemula sangat susah untuk memotong tepat pada garis pola. Oke, cukup menurut saya. Kita bisa langsung memberikan detail pada potongan pola. Yang pertama ini adalah detail dari kepala. Kita potong sesuai jalur atau garis hitam yang ada di box paling luar. Potong mengikuti garis pola yang telah kita buat. Untuk memotong itu memang enak mengikuti berlawanan dengan arah jarum jam karena posisi gunting kita ada di luar pola, sehingga kita bisa melihat pola secara keseluruhan. Akan tapi untuk bagian yang susah seperti ini, linguister mungkin bisa menggunakan silet terlebih dahulu untuk membentuk garis agar kita dapat memotong berlawanan arah jarum jam. Seperti pada detail lekukan ini, kita akan susah mengikuti berlawanan arah jarum jam karena di sini ada objek yang lain. Sedangkan kalau kita gunting dari arah sesuai arah jarum jam, kita tidak dapat melihat pola yang telah ditentukan oleh garis hitam ini. Jadi mungkin untuk mempermudah kita bisa memotong bagian sini terlebih dahulu untuk memberikan jalan gunting untuk masuk ke pola. Kelebihan menggunakan silet memang lebih luas, lebih bisa menjangkau daerah yang dalam, tajam. Tapi menurut saya penggunaan gunting lebih cepat dalam memotong pola. Hal ini bisa disesuaikan dengan preferensi dari masing-masing linguister sendiri-sendiri. Kalau untuk mengikuti garis pola searah jarum jam, kalau cuma sedikit saja mungkin bisa tidak begitu berpengaruh ya, seperti bagian ini. Ini hanya bagian untuk menambahkan lem. Jadi tidak perlu
tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi. Baik, untuk pola untuk kepala sudah selesai. Kita lanjutkan mengerjakan untuk, oh ini bukan kepala sih, tapi bagian atas. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Di sini masih ada objek lain, kita potong secara acak, secara garis besar terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam memotong. Untuk bagian-bagian yang susah dijangkau dengan gunting dapat kita akhirkan. Kalau Anda memaksa menggunting dengan memasukkan gunting seperti ini akan berakibat sedikit sobekan pada kertas. Jadi seperti cara yang sudah saya tunjukkan tadi, kita potong sedikit terlebih dahulu dengan menggunakan silet. Atau kalau mau langsung disilat juga bisa. Kalau masih ada sisa sedikit bisa kita rapikan dengan gunting. Bagian tubuh bawah sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki. Kaki pertama sudah selesai, selanjutnya kaki kedua. Bagian kaki sudah selesai, sekarang bagian tangan. Bagian tangan sudah selesai, sekarang kita kerjakan bagian-bagian detail yang lain seperti ini adalah sendi antara tangan dan penyambung antara tangan dan badan atas. Kemudian ada juga bagian penguat kaki. Ini diperlukan untuk menambah kekakuan pada kaki robot agar tidak mudah bengkok. Ada juga bagian pensil. Ini adalah senjata dari LT-Bot, dan tentunya pena itu lebih tajam daripada pedang.
Kemudian di sini ada detail-detail kecil lainnya seperti bentuk poligonal ini digunakan untuk membangun sendi. Sendi nanti yang akan digunakan untuk menyambung antara bagian-bagian potongan dari robot. Untuk pemotongan sendi ini tidak perlu akurat, akan tetapi usahakan sesuai dengan garis yang telah kita tentukan. Untuk lingkaran usahakan tetap mengikuti garis yang ada, karena lingkaran ini hukumnya wajib harus seperti lingkaran agar sendi dapat bergerak bebas 360 derajat. Perhatikan sisa-sisa kertas yang ada, pastikan tidak ada pola yang masih tersisa belum dipotong, terutama untuk potongan-potongan kecil seperti lingkaran ini, karena untuk memaksimalkan tempat saya taruh objek-objek kecil seperti ini di menyebar mengisi kekosongan kertas. Ini adalah objek papan pengumuman yang akan dipegang oleh LT-bot nantinya. Di sini para linguister dapat memberikan pesan tertulis untuk Ananda seperti rajin sholat, jangan lupa sholatnya, atau mungkin sudah mendoakan abi atau umi belum, dan lain sebagainya. Demikian tadi pemotongan pola yang telah kita contohkan. Linguister dapat menyelesaikan pola-pola kecil yang belum dipotong sesuai dengan tutorial yang telah kita berikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, yaitu memberikan lipatan-lipatan pada garis putih-putih kecil agar kita mudah melipatnya nanti.